kamu tidak membeli video game itu. Kamu hanya membayar izin sementara dan sekarang Amazon akan mencabutnya. Retail terbesar di dunia secara efektif akan menghapus beberapa game yang sudah dibeli dari koleksi game ribuan pengguna di layanan cloud gaming Luna. Dan meskipun kamu berpikir mereka tidak bisa secara hukum mengambil sesuatu yang sudah kamu bayar penuh, pengacara Amazon saat ini sedang berargumen di pengadilan federal bahwa tombol beli yang baru saja kamu klik itu hanyalah pemasaran, bukan kepemilikan. Bab 1. Surat pengusiran 10 Juni. Pada 10 Juni 2026, pengguna Amazon Luna akan mendapati email yang tidak ingin dilihat oleh para gamer. Layanan cloud gaming yang selama ini mereka gunakan untuk mengelola koleksi game yang mereka kira milik mereka sendiri sedang mengalami perubahan, dan perubahan itu secara efektif akan membuat sebagian besar koleksi tersebut lenyap. Layanan itu sendiri masih akan tetap ada, tapi bagian yang membuatnya terasa seperti kepemilikan, itulah bagian yang tidak akan ada lagi. Pada awal April 2026, Amazon Luna sepenuhnya berhenti menjual game secara individual melalui platformnya. Toko digitalnya ditutup, mengakhiri pembelian langsung dalam semalam. Itu berarti, apapun yang dibeli pengguna sebelum saat itu, sekarang hanya tinggal menunggu waktu. Karena ketika batas waktu bulan Juni tiba, akses ke game-game tersebut dicabut selamanya. Tidak ada koleksi game, tidak ada akses, semuanya hilang begitu saja. Para gamer menekan tombol yang bertuliskan beli dan menyerahkan uang sungguhan dalam setiap transaksi itu, kadang-kadang 60 hingga 70 dolar per judul. Dan posisi resmi Amazon yang dinyatakan secara jelas di halaman dukungannya sendiri adalah bahwa para pengguna tidak berhak mendapatkan 1 sen pun kembali. Bandingkan ini dengan apa yang terjadi ketika Google menutup Stadia. Google, sebuah perusahaan yang tidak dikenal murah hati kepada konsumennya, justru memberikan pengembalian dana penuh untuk setiap game yang dibeli di layanan cloud gaming mereka yang sekarang sudah tidak beroperasi. Amazon melihat preseden itu. Mereka mempelajarinya, tim hukum mereka meninjaunya, dan mereka mengambil keputusan yang berbeda. Layanan Luna mereka akan menghapus sesuatu yang disebut Bring Your Own Library, sebuah fitur yang memungkinkan pengguna menghubungkan koleksi game yang sudah mereka miliki dari GOG, EA, dan Ubisoft untuk dimainkan melalui infrastruktur cloud milik Amazon. Fitur itu akan dimatikan pada tanggal 3 Juni, 1 minggu sebelum pembersihan terakhir game pihak ketiga. Untuk semua save data itu, ratusan jam progres yang sudah dicurahkan ke dalam ladang dan dunia digital tersebut, Amazon akan mengizinkan pengunduhan selama 90 hari setelah 10 Juni. Setelah itu, pada bulan September, file-file tersebut akan dihapus secara permanen dari server Amazon. Tidak ada perpanjangan, tidak ada pengecualian. Halaman dukungan Amazon mencatat bahwa Anda sebaiknya mengunduh save data Anda sesegera mungkin dan menguji kompatibilitasnya dengan platform yang Anda inginkan. Tentu saja, mereka tidak bisa menjamin itu akan berfungsi di layanan game lain. Uang Anda sudah hilang, game Anda tidak akan tetap tersedia di tempat Anda membelinya, dan progres Anda mungkin bisa atau tidak bisa dipindahkan. Sekarang, perusahaan menyarankan Anda untuk bertindak cepat, sambil secara bersamaan mengakui bahwa mungkin tidak ada hal yang layak untuk segera dilakukan. Luna akan mengkurasi perpustakaan game internalnya sendiri untuk masa mendatang, dan Anda bisa menerimanya atau meninggalkannya. Selama bertahun-tahun, orang-orang telah memperingatkan bahaya menginvestasikan uang sungguhan ke dalam perpustakaan berbasis cloud, khawatir tentang apa yang mungkin terjadi jika fondasi di bawahnya akhirnya runtuh. Dan sekarang kita melihat salah satu akibatnya secara langsung. Ini setara dengan surat pengusiran digital. Barang-barangmu diletakkan di pinggir jalan dan jika kamu tidak mengambilnya dalam 90 hari, Amazon dengan senang hati akan membuangnya ke tempat sampah. Yang menimbulkan pertanyaan, bagaimana ini bisa legal? Bab 2, kebohongan tombol beli. Dengan segala masalahnya, Luna, seperti Stadia sebelumnya, pada awalnya punya daya tarik tersendiri. Bagi tipe gamer tertentu, Luna adalah solusi yang cukup elegan. Kamu sudah membayar untuk Prime, layanan ini dimasukkan sebagai keuntungan tambahan. Dan jika kamu ingin lebih, Luna Premium memberimu katalog judul AAA yang berganti setiap bulan seharga $9,99 per bulan. Ketika Amazon meluncurkan kembali layanan ini pada Oktober 2025, mereka melakukan rebranding dengan menonjolkan sebuah fitur yang dibuat khusus untuk permainan pesta keluarga. Dengan Snoop Dogg entah bagaimana terlibat dalam pemasarannya karena, ya, Snoop Dogg. Penawarannya sangat menarik bagi keluarga biasa yang tidak mau repot dengan konfigurasi perangkat keras, instalasi, atau patch hari pertama selama 3 jam yang menghabiskan waktu sore kamu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tinggal masuk, klik mainkan, lalu main. Itu sangat mudah. Layanan ini memang punya penggemar meskipun tidak banyak.
Seperti kebanyakan platform cloud gaming, layanan ini kesulitan dengan input lag dan latensi. Dukungan perangkatnya juga tidak konsisten. Game-game baru masuknya lambat. Dan ada kekhawatiran yang terus-menerus bahwa layanan ini tidak akan bertahan lama, terutama karena reputasinya tertinggal di belakang Google Stadia. Namun kemampuan untuk mengintegrasikan koleksi game pihak ketiga memberikannya fleksibilitas. Ada juga kemampuan untuk melakukan streaming game AAA pada 1080p dan 60 frame per detik, dan fitur ini berjalan dengan baik ketika kondisinya mendukung. Dan kemampuan untuk langsung memainkan judul-judul Ubisoft tanpa perlu mengunduh, batasan penyimpanan, atau ribet dengan launcher adalah konsep yang benar-benar menarik. Setelah pengumuman terbaru, beberapa penggemar setia Luna pun mulai mengubah pendapat mereka. Ya, semua yang saya mainkan di Luna adalah judul berbayar, kata salah satu dengan kecewa. Sepertinya saya selesai dengan Luna. Tanggapan Amazon adalah jawaban korporat klasik. Mereka menawarkan langganan Luna Premium gratis sebagai gantinya, yang tentu saja membuat pengguna tetap terikat dalam ekosistem Luna. Itu sama sekali tidak membantu untuk game pihak ketiga yang sudah mereka beli dan mainkan. Hal ini membawa kita kembali pada arsitektur hukum yang membuat respon seperti itu tidak hanya mungkin terjadi, tetapi juga dilindungi oleh hukum. Karena jika ada satu kata yang tidak ingin Amazon kamu gunakan saat ini, itu adalah memiliki. Pada Agustus 2025, sebuah gugatan class action diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Barat Washington. Penggugatnya adalah seorang warga California bernama Lisa Reingold. Tuduhannya adalah bahwa Amazon melakukan apa yang dia sebut sebagai praktek iklan umpan lalu ganti. Mereka menampilkan tombol beli film sambil menyembunyikan kenyataan tentang apa yang sebenarnya dibeli konsumen dalam bahasa hukum yang rumit di bagian bawah layar konfirmasi. Menurut gugatan tersebut, tulisan kecil itu memberikan konsumen lisensi terbatas yang tidak eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, dan tidak dapat disublisensikan untuk mengakses konten yang sepenuhnya berada di bawah kebijakan Amazon sendiri. Lisensi itu bisa dicabut kapan saja tanpa peringatan. Reingold sangat marah karena Bella in the Bulldogs volume 4 yang dibelinya seharga $20.79 di Amazon Prime Video telah hilang dari perpustakaannya. Sekarang Bella in the Bulldogs mungkin bukan kesukaanmu, tapi tidak ada penilaian kalau memang iya. Tapi untuk para penggemar Downton Abbey, orang-orang yang membayar mahal antara tahun 2010 dan 2014 untuk memiliki sedikit penderitaan aristokrat Inggris, perpustakaanmu juga telah kehilangan serial itu pada tahun 2024. Prinsip yang sama terus berulang tanpa orang-orang menyadarinya. Pengajuan tersebut menggambarkan kesenjangan antara apa yang diiklankan Amazon dan apa yang sebenarnya mereka jual dengan ketelitian yang sangat memberatkan. Sebelum pembelian, konsumen sama sekali tidak pernah diberitahu dengan bahasa yang jelas bahwa mereka hanya membeli lisensi yang dapat dicabut kapan saja. Ini bukan pertama kalinya Amazon membela argumen ini di pengadilan. Pada tahun 2021, gugatan class action serupa menuduh bahwa Amazon telah menipu konsumen dengan salah menggambarkan bahwa mereka menjual konten digital, padahal sebenarnya mereka hanya melisensikannya. Pembelaan perusahaan tersebut sangat luar biasa. Amazon berargumen bahwa kata beli tidak menyiratkan kepemilikan selamanya. Dengan mengutip langsung dari Kamus Webster, pengacara mereka menyatakan bahwa itu hanya berarti hak untuk menggunakan layanan kami setelah pembayaran. Penggugat membantah bahwa konsumen yang wajar memahami bahwa ketika mereka mengklik beli, mereka memilikinya, kecuali atau sampai mereka mengembalikannya atau membuang barang tersebut. Mereka kemudian menambahkan bahwa apa yang mereka terima hanyalah lisensi terbatas yang bisa dicabut Amazon kapan saja dengan alasan apapun. Pengadilan menolak untuk langsung menolak kasus tersebut, memutuskan bahwa masuk akal jika kata beli bisa menyesatkan secara signifikan bagi pelanggan yang wajar. Amazon tidak menggubris putusan itu dan tetap mempertahankan tombol tersebut persis di tempatnya. Lalu, California mengubah aturan mainnya. Assembly Bill 2426 mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Secara hukum, ini setara dengan memaksa penjual obat palsu untuk mencetak tulisan "ini bukan obat" pada botol dengan huruf ukuran 40 poin. Cukup mencolok sehingga tidak ada orang yang wajar yang mungkin melewatkannya. Undang-undang tersebut melarang perusahaan memasarkan transaksi digital sebagai pembelian atau menggunakan kata-kata seperti beli, kecuali salah satu dari dua hal berikut ini benar. Entah pelanggan menerima kepemilikan tanpa batasan, atau mereka secara jelas mengakui bahwa yang mereka dapatkan hanyalah lisensi yang dapat dicabut. Amazon tidak melakukan salah satunya pun. Gugatan tersebut juga menyoroti sebuah skenario spesifik yang terdengar seperti eksperimen pikiran,
tetapi ini benar-benar nyata. Misalkan kamu membayar $40 untuk Barbie dan Oppenheimer di Amazon, paket ganda Barbenheimer, acara budaya tahun 2023. Suatu pagi kamu terbangun, Amazon kehilangan perjanjian lisensi, dan akhir pekan Barbenheimermu begitu saja hilang. Pengadilan dengan kata-katanya sendiri mengakui bahwa konsumen dalam situasi seperti itu mungkin akan merasa sedikit kesal atau bahkan mengamuk. Pengadilan menggunakan kata nuklir dalam dokumen hukum tentang lisensi streaming. Begitulah absurdnya situasi ini sekarang. Amazon bertaruh pada kenyataan bahwa Anda tidak membaca halaman 11 dari syarat dan ketentuan mereka. Bertaruh pada kenyataan bahwa Anda tidak punya pengacara. Dan selama bertahun-tahun, mereka benar. Bab 3, kemunduran senilai $1 triliun. Untuk memahami mengapa Amazon melakukan ini, kita harus menjelaskan siapa sebenarnya Amazon dalam dunia game. Industri game bernilai $187 miliar. Dan pada tahun 2012, Amazon memutuskan mereka ingin ikut ambil bagian. Mereka membeli Twitch pada tahun 2014 dengan harga hampir $1 miliar. Langkah yang cukup cerdas. Mereka mengumumkan 3 game AAA besar pada tahun 2016, cukup ambisius. Dan kemudian salah satunya, Breakaway, dibatalkan pada tahun 2018. Lalu satu lagi bernama Crucible diluncurkan pada tahun 2020 setelah pengembangan selama 6 tahun dan investasi sekitar $80 juta. Game itu diterima dengan sangat buruk, sampai-sampai Amazon tidak hanya menutupnya, mereka bahkan menariknya dari peredaran. Game itu hanya bertahan selama 41 hari. Kamu bisa mendapatkan uji coba gratis aplikasi meditasi acak yang durasinya lebih lama daripada game andalan Amazon senilai $80 juta itu. Tim Crucible dialihkan ke judul lain yang sedang dikembangkan bernama New World yang dirilis pada tahun 2021 dengan hampir 1 juta pemain aktif secara bersamaan, lalu langsung kehilangan banyak pemain karena bug yang terus bertambah. Ekonomi dalam game hancur karena eksploitasi pemain. Jadi Amazon harus menonaktifkan transfer emas sepenuhnya untuk menghentikan kerugian. Sebuah patch secara tidak sengaja membuat satu senjata menjadi terlalu kuat sehingga mereka menonaktifkannya secara global. Patch lain malah menduplikasi emas. Game ini juga kesulitan menangani jumlah pemain yang bermain secara bersamaan pada hari peluncuran dan butuh 2 hari untuk membuat server mereka sesuai standar dan mengurangi waktu tunggu. Ini adalah perusahaan yang menjalankan infrastruktur cloud untuk porsi yang signifikan dari seluruh internet. Pada Oktober 2025, saatnya membayar harga yang mahal. Amazon memangkas 14.000 pekerjaan di seluruh perusahaan. Divisi game terkena dampak yang tidak proporsional. Studio-studio pun ditutup. Game MMO Lord of the Rings, mereka diumumkan pada 2019, dibatalkan pada 2021. Dihidupkan kembali pada 2023, lalu diam-diam tidak pernah dibahas lagi. Dan Amazon Luna, platform yang dimaksudkan untuk menghubungkan semuanya, mundur ke opsi dengan risiko terendah, yaitu katalog langganan yang dikurasi. Tidak ada lagi pembelian individual, tidak ada toko pihak ketiga, hanya katalog yang dikendalikan. Ya, Luna sedang berkembang. Amazon dengan senang hati akan menerima $9,99 per bulan Anda untuk Luna Premium Anda. Hanya tidak akan bisa membeli apapun, menghubungkan apapun, atau memiliki apapun lagi. Anda akan mendapatkan game apapun yang Amazon putuskan untuk dimasukkan ke dalam katalog selama mereka memutuskan untuk menyimpannya di sana. Amazon berpikir bahwa ini lebih baik untuk para pemain, tapi para pemain lebih pintar dari itu. Setelah 1 dekade dan miliaran dolar dihabiskan untuk gagal di dunia game, Amazon membangun ulang Amazon Luna menjadi sesuatu yang tanpa kewajiban hukum, tanpa kepemilikan, dan tanpa risiko bagi mereka. Risikonya, seperti biasa, telah dengan rapi dialihkan kepada Anda. Bab 4, perangkap ekosistem tertutup. Bagi banyak pengguna Luna, solusi untuk mengakses game Anda melalui toko pihak ketiga sama sekali tidak berguna. Seluruh penawaran Luna, alasan orang memilihnya dibandingkan PlayStation atau PC gaming adalah karena Anda tidak membutuhkan perangkat kerasnya. Koneksi internet dan layar yang sudah Anda miliki sudah cukup, dan itulah intinya. Jadi ketika Amazon bilang, jangan khawatir, Anda masih bisa memainkan game Anda melalui EA App, sebenarnya yang mereka maksud adalah silakan beli PC gaming. Apakah Anda akan senang jika perusahaan bus Anda membatalkan rute perjalanan Anda, lalu dengan sopan menyarankan Anda untuk menyetir sendiri ke tempat kerja? Situasi save data membuatnya terasa lebih pribadi. Setiap jam yang Anda habiskan untuk bermain game di Luna, setiap misi yang Anda selesaikan, setiap skin yang Anda buka, setiap karakter yang Anda tingkatkan dengan susah payah, semuanya tersimpan di server Amazon. Setelah 10 Juni, Anda punya waktu 90 hari untuk mengunduhnya.
Halaman dukungan Amazon bahkan memperingatkan Anda tentang masalah kompatibilitas. File unduhan tersebut mungkin tidak bisa digunakan di tempat lain. Kemajuan Anda mungkin hanya menjadi kenang-kenangan saja. Inilah ekosistem tertutup dalam bentuknya yang paling murni. Sebuah ekosistem platform tertutup yang dirancang agar cukup nyaman untuk menarik Anda masuk dan cukup merepotkan untuk membuat Anda sulit keluar. Save data di cloud yang tidak bisa dipindahkan dan pembelian yang terikat pada sebuah platform. Perpustakaannya sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi milik Anda sejak awal. Luna bahkan bukan pertama kalinya Amazon melakukan hal seperti ini. Pada Februari 2025, Amazon diam-diam menghapus opsi unduh dan transfer melalui USB dari platform Kindle. Selama bertahun-tahun, fitur itu memungkinkan pembaca Kindle mengunduh salinan lokal dari e-book yang mereka beli langsung ke komputer mereka. Fitur itu bisa digunakan sebagai cadangan, jaring pengaman, bukti bahwa barang yang kamu beli benar-benar ada di tempat lain selain server Amazon. Dan fitur itu juga dihapus tanpa pengumuman resmi dan dikubur dalam pembaruan halaman dukungan yang sebagian besar orang tidak pernah baca sampai beberapa individu yang antusias mengumpulkan berita itu dan membuatnya menjadi viral. Penjelasan resmi Amazon adalah bahwa fitur itu tidak banyak digunakan orang dan mereka yang menggunakannya memanfaatkannya untuk melakukan pembajakan e-book. Itu sudut pandang yang luar biasa. Asumsinya adalah, jika kamu ingin salinan lokal dari sesuatu yang sudah kamu bayar, kamu mungkin dianggap sebagai penjahat. Reaksi baliknya cukup besar, sehingga Amazon sebagian membatalkan keputusannya pada awal tahun 2026. Amazon mengumumkan bahwa mereka akan mengizinkan unduhan e-book sebagai file EPUB, tetapi hanya untuk judul-judul di mana penerbit secara eksplisit memilih untuk tidak menggunakan perlindungan DRM. Sebagian besar penerbit besar tidak akan melakukannya, jadi pembatalan ini pada praktiknya hanya berlaku untuk sebagian kecil dari perpustakaan. Kemudian, hanya beberapa minggu sebelum pengumuman Luna, Amazon menyatakan bahwa 12 model perangkat Kindle akan kehilangan kemampuan untuk membeli, mengunduh, atau meminjam buku baru sepenuhnya mulai 20 Mei 2026. Perangkatnya masih berfungsi, hanya saja mereka tidak bisa mengakses toko lagi. Dua produk, dua ekosistem, dan pola yang sama. Luna dalam hal ini bukanlah sebuah anomali, melainkan sudah menjadi kebiasaan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ada orang yang benar-benar punya wewenang akan melakukan sesuatu tentang hal ini? Bab 5. Piagam hak-hak digital. Kabar baiknya adalah ada sesuatu yang mulai berubah. Syarat layanan Amazon yang menipu, perjanjian lisensi, dan tombol beli yang sebenarnya tidak berarti apa-apa telah memungkinkan semua ini terjadi. Dan sistem itu sedang menghadapi tantangan hukum dan legislatif yang paling terkoordinasi yang pernah ada. Dan semua ini dimulai dengan sebuah game bernama The Crew. Pada bulan Maret 2024, Ubisoft mematikan server untuk The Crew, sebuah game balapan yang dirilis pada tahun 2014. Langkah tersebut membuat setiap salinan yang telah dibeli menjadi tidak dapat dimainkan secara permanen. Mereka bisa saja merilis patch, menghadirkan mode offline, atau memberikan pengembalian dana bagi mereka yang membeli game tersebut dengan niat untuk bermain multiplayer. Sebaliknya, mereka mengingatkan konsumen bahwa mereka telah menyetujui syarat dan ketentuan yang memang memungkinkan hal ini terjadi. Seorang YouTuber bernama Ross Scott yang menjalankan kanal bernama Cursed Farms memutuskan bahwa dia sudah muak. Dia meluncurkan sebuah gerakan bernama Stop Killing Games, sebuah kampanye hak konsumen yang menuntut agar para penerbit diwajibkan secara hukum untuk merencanakan apa yang terjadi pada sebuah game ketika mereka memilih untuk meninggalkannya. Yang tidak mereka minta adalah dukungan server selamanya atau reaktivasi retroaktif. Komitmen dasar kepada para pemain saja sudah cukup baik. Jika kamu menjual game kepada seseorang, kamu harus memastikan mereka tetap punya cara untuk memainkannya setelah kamu berhenti mendukungnya. Yang terjadi selanjutnya adalah semacam momentum akar rumput yang membuat para pengacara perusahaan tidak bisa tidur nyenyak. Inisiatif warga negara Eropa Stop Killing Games, yang kemudian mereka ganti namanya menjadi Stop Destroying Video Games untuk menghindari kebingungan, berhasil melampaui 1,29 juta tanda tangan yang tervalidasi. Jumlah tersebut melewati ambang 1 juta yang diperlukan untuk memaksa Komisi Eropa memberikan tanggapan secara resmi. Pada tanggal 16 April 2026, Ross Scott tampil di hadapan Parlemen Eropa, di mana timnya mempresentasikan data tentang sekitar 1.100 game yang menjadi tidak dapat diakses secara permanen ketika dukungan resmi berakhir. Mereka menyebutkan Concord dan The Crew. Sidang tersebut dianggap luar biasa oleh semua pihak. Parlemen Eropa menyatakan dukungan terhadap inisiatif tersebut. Perwakilan Komisi Eropa sendiri menurut salah satu penyelenggara cukup positif. Seorang konsultan berpendapat bahwa game yang dikembangkan 20 tahun lalu masih berfungsi secara teknis.
yang berarti tidak ada alasan teknis bagi konsumen untuk kehilangan akses ke produk yang telah mereka beli. Hanya alasan hukum saja. Momentumnya sekarang meluas keluar Brussels. Stop Killing Games kini telah meluncurkan LSM di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Mereka juga memberikan saran kepada para pembuat undang-undang di California. Mereka sedang berdialog dengan Departemen Budaya, Media, dan Olahraga Inggris. Ross Scott saat berbicara tentang keadaan gerakan ini di awal tahun 2026 merasa bahwa kemenangan bukanlah sesuatu yang mustahil. Dengan tolok ukur yang masuk akal manapun, ini adalah pemberontakan konsumen terbesar yang pernah terorganisir melawan praktek lisensi digital dalam sejarah internet. Di Amerika Serikat, AB 2426 dari California yang sekarang sudah berlaku, sudah menjadi dasar hukum untuk gugatan Lisa Reingold terhadap Amazon. Jika kasus itu bertahan, jika sampai ke persidangan dan berhasil, dampaknya tidak hanya akan memengaruhi pembelian film di Prime Video. Itu akan menjadi preseden yang mengubah cara setiap toko digital di Amerika memberi label dan memasarkan produknya. Sementara itu, Amazon tetap melanjutkan rencananya seperti biasa. Ada semacam rasa percaya diri korporat yang khas yang ditunjukkan di sini. Ini adalah kepercayaan diri dari sebuah entitas yang telah membaca syarat dan ketentuannya sendiri, memastikan bahwa isinya sesuai dengan yang mereka butuhkan, dan telah memutuskan bahwa hukum setidaknya untuk saat ini sejalan dengan mereka. Batas waktu 10 Juni sudah pasti, mereka tidak akan mengubahnya. Kebijakan pengembalian dana juga sudah pasti, masa penyimpanan save data juga sudah pasti. Namun, tim hukum Amazon mungkin belum sepenuhnya memperhitungkan perubahan sentimen publik. Begitu hal itu mengkristal menjadi undang-undang, biasanya prosesnya bergerak lebih cepat daripada strategi korporat. AB 2426 tidak ada 2 tahun yang lalu. Sama seperti petisi Stop Killing Games di Uni Eropa, juga belum memiliki 1 juta tanda tangan 2 tahun yang lalu. Ross Scott tidak berdiri di depan Parlemen Eropa 2 tahun yang lalu. Kecepatan perubahan ini adalah inti ceritanya. Momen tepat ketika cukup banyak orang memahami apa arti kepemilikan digital sebenarnya dan memutuskan mereka tidak akan menerimanya lagi. Dan Amazon, per April 2026, 14.000 pekerjaan telah dihilangkan. Koleksi game yang dibeli di Luna telah dihapus. Ratusan juta pelanggan Prime kehilangan keuntungan dari Riot Games dan gugatan class action mulai menumpuk di pengadilan federal. Namun, pesan resmi tetap tidak berubah. Keputusan-keputusan ini diambil untuk melayani para pemain mereka dengan lebih baik. Jika Amazon lolos dari masalah ini, maka setiap toko digital di dunia punya jawabannya. Tombol beli tetap aman digunakan. Tanggung gugat itu tidak akan pernah muncul, dan konsumen, ya, mereka akan terus menanggung kerugian setiap saat. Setiap data simpanan, setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk yang kamu percaya dan miliki, semuanya sekarang berada di dasar hukum yang sama, yang sedang digunakan Amazon untuk membenarkan mengambil milikmu. Kita diberitahu untuk meratapi hilangnya rak media fisik kita, perpustakaan cakram dan kartrid kita, benda-benda yang benar-benar milik kita karena kita membelinya secara permanen. Hari ini, yang tersisa hanyalah sebuah lisensi dan perusahaan bernilai triliunan dolar di pengadilan federal yang berargumen bahwa kamu sudah tahu sejak awal. Namun, hilangnya kepemilikan bukan satu-satunya cara industri ini membuat para pemainnya merasa terasing. Hal ini juga terjadi dalam cara game dibuat, dengan keputusan yang semakin didorong oleh efisiensi alih-alih kualitas pengerjaan. Cari tahu kisah sebenarnya di Ubisoft Bet on AI Slop. Sekarang mereka hancur. Atau tonton video ini saja.